memasuki hadis yang ke-35. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling menghasut. Menghasut itu artinya dengki. Janganlah kalian saling dengki sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Dengki itu termasuk daripada dosa besar. Dan dengki itu mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain, baik mengharapkan nikmat tersebut berpindah kepada dirinya ataupun tidak. Misalnya melihat orang sugih mendadak, kemudian hati sarik, itu dengki namanya. Baik ketika melihat orang yang kaya mendadak tadi, inya sarik, apakah inya itu hendak jua sugih atau kada, itu sama-sama haram. Inya tadi mengharapkan orang tadi mudahan jatuh miskin, kada terima aku inya jadi orang sugih, kada terima aku inya jadi orang sugih, ini dengki. Walaupun inya seorang kada hendak jadi sugih, inya kada berharap jadi orang sugih, cuma inya kada hendak aja melihat orang sugih, ini dengki, haram hukumnya, termasuk dosa besar. Ini berat ini. Kenapa jadi ngarannya dosa besar? Termasuk dosa besar karena inya kada terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kesugihan itu Allah. Maka orang yang kada terima orang lain jadi sugih berarti kada terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama, baik Islam, Kristen, Yahudi, semua agama itu sepakat bahwasanya dengki itu kada baik. Berataan agama sepakat dengki itu kada baik. Orang Kristen kan meyakini dengki itu kada baik. Orang Yahudi kan meyakini dengki itu kada baik. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan sifat dengki itu bersarang di dalam hati kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sifat dengki itu yakulul hasanat kama yakulun narul hatabah. Sifat dengki itu memakan pahala-pahala sebagaimana api membakar kepada kayu. Orang kalau diisi sifat dengki, maka pahalanya dikit demi sedikit berkurang, hilang. Terbakar pahalanya sebagaimana api membakar kepada kayu. Kayu bakar itu pian bakar, itu dikit demi sedikit kayu bakar tadi menjadi abu. Begitu juga pahala kita, kalau kita punya sifat dengki, maka dikit demi sedikit pahala kita tadi menghilang daripada kita, dihapus daripada catatan amal pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mempunyai sifat dengki, maka dia akan mendapatkan 5 hukuman. Yang pertama, ghammun la yanqati', sedih yang tidak terputus. Lihat ya, orang yang diisi sifat dengki atau kita masing-masing yang diisi sifat dengki,
itu kita punya kesedihan yang kada terputus. Melihat misalnya bersaingan masalah perdagangan, misalnya sama-sama berjual sepatu atau sama-sama berjual sandal, ternyata kawannya tadi itu lebih payu. Selama kawannya tadi payu terus jualannya, maka orang yang dengki tadi itu kada tenang sama sekali, sedih terus, sumpek terus, melihat orang lain lebih sukses daripada dirinya. Nah, kada nyaman. Kemudian yang kedua, hukuman bagi orang yang dengki, musibatun la yu'jaru 'alaiha. Dia dapat musibah daripada kedengkiannya tadi yang tidak diberi pahala oleh Allah. Orang yang punya sifat dengki akan Allah beri musibah. Allah beri musibah, dan musibah yang dia dapatkan tadi tidak menyebabkan dia dapat pahala. Beda lawan yang lain. Kalau orang yang kada hasud, orang yang dapat musibah bukan karena sifat hasudnya. Misalnya tergugur di kendaraan, tergugur, terkena aspal, lingsak batis, misalnya, itu dapat pahala kalau hatinya sabar. Orang punya rumah kemudian terbakar rumahnya, kemudian dia sabar atas itu, berpahala. Orang dapat penyakit apapun, sakit gigi berpahala, sakit kepala berpahala, sakit COVID-19 berpahala, asalkan sabar. Tapi apabila orang mendapatkan musibah gara-gara sifat hasudnya, maka kada dapat pahala. Kada dapat pahala. Kemudian wa mazammatun la yuhmadu biha. Yang ketiga, orang yang punya sifat hasud itu memiliki kehinaan, hina dan tidak terpuji. Yang keempat, wa yaskhatu alaihi rabbu, dan Tuhan murka kepadanya. Yang kelima, wa yughlaqu anhu abwabut taufik, dan ditutup atasnya pintu-pintu taufik, pintu-pintu untuk dimudahkan oleh Allah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh karena itu sifat hasud ini mungkin masih ada bersarang di hati kita masing-masing. Ada yang sifat hasudnya ganal, ada yang sifat hasudnya itu halus. Nah, maka kita berusaha untuk menghilangkan sifat hasud kita masing-masing yang ada masih bersarang di hati kita. Saking jeleknya hasud, dengki ini, saking jeleknya hasud atau dengki ini, Allah Subhanahu wa taala sampai menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk berlindung daripada orang yang hasud. Dalam surat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat apa itu? Surat Al-Falaq. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad berlindung daripada orang yang hasud. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada orang yang hasud. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad berlindung daripada syaitan, disuruh juga Nabi Muhammad berlindung daripada orang yang mempunyai sifat hasud. Jadi bahaya banget nih orang yang memiliki sifat hasud ini. Bahkan orang yang memiliki sifat hasud itu lebih jelek daripada iblis dan Fir'aun sekalipun. Jadi pernah suatu saat iblis datang ke istananya Fir'aun. Iblis ini mengetok istana Fir'aun. Tok tok tok. Kemudian Fir'aun mengatakan, man hadza, siapa di luar? Maka iblis mengatakan, ana iblis, saya iblis. Kemudian iblis ini menyambat lawan Fir'aun. Walau kunta ilahan ma jahiltani. Ikam nih kisahnya aja mengaku Tuhan tapi kada tahu lawan aku. Kalau Tuhan tuh pasti tahu lawan ciptaannya. Aku nih makhluk juga, kenapa ikam kada tahu aku ini iblis?
Betakun-takun dahulu hanya tahu. Fir'aun itu kan pada zaman Sidin mengaku Tuhan, selain raja Sidin mengaku juga sebagai Tuhan, menyuruh rakyatnya menyembahinya, menyuruh semua orang menyembah kepada-Nya. Tapi waktu iblis mengetok pintu, kada tahu kalau yang mengetok itu adalah iblis, berarti lain Tuhan. Kada mungkin Tuhan kada tahu lawan makhluknya. Nah kemudian ujar Fir'aun, masuk ya kan, wahai makhluk terlaknat. Ketika iblis tadi masuk ke istana Fir'aun, maka Fir'aun berbicara kepada iblis, Iblis, apakah engkau tahu orang yang lebih jelek daripada saya dan kamu? Saya dan kamu ini kan orang yang jelek. Kamu terlaknat gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan saya ini orang yang mengaku Tuhan, jelek saya ini. Jadi Fir'aun itu sebenarnya tahu aja kalau ini jelek. Adakah orang yang lebih jelek daripada kita, wahai iblis? Maka iblis mengatakan, ada wahai Fir'aun, yaitu al-hasid, orang yang hasud, itu lebih jelek daripada kita berdua. Maka iblis berkisah, ujar iblis, aku ini himung benar. Ada satu orang manusia, inya ini penurut benar lawan aku, kusuruh mabuk kayaknya, kubawai bezina nya, kubawai melempok nya. Bahari kan ada melempok, kan ada lagi merek lempok tuh kan ada masih. Pokoknya iblis ini membawai apa aja umpat terusnya, sampai himung iblis ini hendak memberi hadiah kepada orang tadi. Kan biasanya kayak itu kalau orang jadi pegawai gitu, nah jadi pegawai bagus mana gawiannya, bosnya tuh bisa memberi hadiah. Nah ini iblis ini himung benar lawan anak buahnya nih, lawan kawannya nih. Saking penurutnya, jadi iblis ini hendak menawari Ikam, hendak apa? Ikam adakah hajat gitu? Nah, aku hendak memberi Ikam apa yang Ikam hajatakan. Maka ujar orang tadi, ujar manusia tadi, wahai iblis, aku minta satu aja lawan Ikam. Mati akan sapi tetanggaku tuh nah. Muar bener aku melihatnya bisa sapi. Mati akan sapi tetanggaku. Maka iblis mengatakan, la quwwata alayya dzalik, aku kada kawa mematiakan sapi itu, kada kawa, itu Allah yang bisa. Aku ini lain Tuhan. Aturidu an utiyaka asyra baqaratin makanaha. Kayak apa kayak ini aja nah solusinya. Aku mematiakan sapi itu kada kawa karena aku lain Tuhan. Kayak apa kalau kubari aja 10 sapi sagan Ikam. Bapak Ikam memati-matiakan sapi orang, bapak juga baik kubari Ikam sapi. Maka orang tadi mengatakan, aku kada hendak. Pokoknya yang aku hendak mati akan sapi tetanggaku tuh. Muar aku melihat. Maka aku mengetahui, ujar iblis tadi, maka aku sadar, aku tahu bahwasanya orang yang hasud itu lebih jelek daripada kita dan engkau, wahai Fir'aun. Sampai nengkai itu tuh nah. Maka sebagian ulama berkata, al-hasidu jahidun li'annahu la yarda biqada'il wahid. Orang yang hasud itu adalah orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, orang yang ingkar terhadap Allah karena dia tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saking jeleknya orang hasudnya gitulah. Inya kada hendak dapat sapi. Yang penting sapi orang mati. Banyak juga orang kayak itu. Yang masalah perdagangan, sama-sama berjual baju, lalu yang sebelahnya ini lebih payu pada inya. Yang inya kehendaki apa? Seandainya iblis menawari, kamu hendak apa gerang? Aku hendak tuh nah. Kayak apa toko sebelah tuh terbakar, habis bajunya. Kada kau, aku kayak itu jadi iblis. Tuh lain tugas, kamu bakar-bakar kayak itu. Kayak ini aja nah, aku ganti akan nikam, ku tambahi stok jualan nikam nah 10 kali lipat nah kayak apa? Kada hendak aku, yang penting toko sebelah terbakar itu aja. Ada orang yang kayak itu. Berarti itu lebih jelek daripada Fir'aun dan iblis orang kayak itu. Nah, maka dikatakan dalam sebuah kalam hikmah juga,
Al-hasudu la yasudu abadan. Orang yang punya sifat dengki, sifat dengkinya tuh sudah bersarang banar di hati, maka orang tersebut la yasudu abadan, tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Tidak pernah sukses selama-lamanya. Bahkan masalah sifat dengki ini bukan hanya orang sesama pedagang, bukan hanya sesama santri, sesama murid berpintar-pintaran misalnya, bukan hanya orang-orang awam, orang alim pun bisa berhasut-hasutan. Sesama penceramah bisa berhasut-hasutan. Oh, itu muridnya lebih banyak, itu muar bana aku. Itu jamaahnya lebih banyak, muar banar aku. Kayak apa caranya supaya jamaahnya tuh ampihan ke situ? Lalu dihasutnya, lalu inya memprovokasi. Ketika ada murid-muridnya datang ke rumahnya misalnya atau bertamu lawannya, kamu tahulah itu guru tuh sesat itu. Kamu tahulah inya belajar dulu kada bujur-bujur tuh membolos terus waktu belajar. Kada pintar kada orang itu guru tuh. Kada usah kan belajar di situ. Akhirnya orang terprovokasi dan orang pun berkurangan jamaahnya. Gara-gara apa tadi? Orang yang hasut. Guru tuh banyak yang berhasut-hasutan itu. Berbanyak-banyakan murid, dan orang yang hasut, orang jamaahnya banyak misalnya, yang ada satu guru jamaahnya sedikit. Ini yang hasut, maka guru yang jamaahnya sedikit tadi kada bakalan sukses selama-lamanya. Kadang mau banyak jamaahnya kayak itu aja. Kenapa? Hasud lawan orang yang jamaahnya lebih banyak. Al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat hasud maka tidak akan jadi pemimpin atau tidak akan sukses. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasud ini memang bahaya benar. Bahaya benar. Sehingga banyak juga dulu para ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu dihasuti oleh orang sampai-sampai Imam Abu Hanifah itu dipenjara gara-gara orang hasut. Yang hasut ini ulama juga. Kada ketujuh Imam Abu Hanifah ini lebih terkenal, lebih diagung-agungkan orang, lalu mahasut. Di kiaunya bebinian bungas, ikam hakunlah kami tugasakan kena ikam bawai Imam Abu Hanifah itu ke rumah ikam beralasan aja kalau orang tua ikam sakit dan perlu diobati, perlu diruqyah, datangi akan kena ke rumahku kayak itu. Ikam berpadah aja kayak itu. Kemudian pas inya sudah di rumah ikam kunci lawang. Habis ikam kunci lawang, ikam berkuciak, tolong, aku mau diperkosa. Berkuciak ikam kayak itu. Maka si perempuan tadi itu menurut atas permintaan orang alim yang hasut tadi. Kemudian perempuan ini menjalankan tugasnya, ditamuinya Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah ini berjalan hendak menuju sholat subuh, maka bebinian tadi itu mendatangi Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, saya punya hajat, ada yang sakit di rumah saya, tolong diobati, didoakan, atau diberi banyu kah bersyariat gitu. Akhirnya Imam Abu Hanifah mendatangi, percaya aja sih. Pas sudah masuk ke dalam rumah binian tadi, ternyata ada orang sakit di situ, lawang rumah ditutup si binian tadi, kemudian binian tadi berkuciak, tolong, saya diperkosa, ya, saya ingin diperkosa. Lalu orang berkumpulan menggerebek rumah tersebut, dan Imam Abu Hanifah pun difitnah sebagai orang yang ingin memperkosa. Bahaya benar orang yang hasut ini. Sampai menuduh orang mau memperkosa, sampai dipenjara Imam Abu Hanifah pada waktu itu. Maka sangat jelek sekali sifat hasud yang ada pada diri kita. Betapa banyak orang yang asalnya dicintai orang, diagungkan orang, gara-gara kita yang memprovokasi, gara-gara kita yang menyambati, lalu orang tadi dibenci oleh orang lain. Lalu orang tadi mendapatkan kejelekan daripada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu. Saling menipu di sini
di dalam masalah jual beli. Jangan saling menipu. Maka di sini disebutkan saling menipu yang dimaksud di sini az-ziyadah fil mabi' la li ragbatin fi syira'ihi bal li ajli gururi ghairihi, yaitu menambah harga. Misalnya ada orang menawar harga, ini hendak nukar baju misalnya, oi paman, ini berapa harganya baju nih? 100.000 ya pamannya tadi, kawalah 80.000 aja. Karena kawa ini tokonya 100.000 karena menjual kita kalau kurang daripada 100.000 karena ada untungnya. Kemudian ada orang datang, ada orang dihiga penjual tadi atau dihiga yang hendak menukar tadi. Oh, kamu ini kenapa jadi menawar-nawar pulang? Ini dasar baju harat ini, tau lah. Ini cakanya aku ada duit, ku tukari 120.000, ku tukari baju ini. Kenapa kamu ini menawar-nawar pulang? Karena tahu di merek kan nih. Maka orang tadi gara-gara terprovokasi tadi, gara-gara ditipu oleh yang bepandir tadi, maka inya pun menukari. Inggi dah, ulun tukari 100.000. Nah, jadi orang yang yang menipu tadi itu hukumnya berdosa. Padahal inya kan hendak nukar kada, cuma hendak membunguli benar. Hendak membunguli benar. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengangkat harga tujuannya untuk menipu orang. Lain kalau belelang, lain lagi itu. Kalau belelang itu dasar orang tahu sudah kisahnya nang kayak itu. Siapa yang dapat dengan harga yang paling tinggi, itu yang akan membeli, itu yang dibari barangnya. Kemudian wal makna daripada la tanajashu, la yazid ba'dukum fi thamani syai'in ma'rudin lil bai'i liyaghirra ghairahu wa yusiru raqbatahu limusyarah wa huwa haram lima fihi minal idza wal ghishi. Kenapa haram? Yang tadi itu kenapa haram? Menambah harga dengan tujuan menipu, karena di situ mengganggu dan menipu orang, mengganggu orang dan menipu orang yang asalnya harganya mungkin aja kayak itu. Nah, penjualnya tadi bisa aja mengurangi, bisa aja maras mengurangi, tapi gara-gara si yang bepandir tadi yang menambah-nambah harga tadi, akhirnya orang tadi terganggu dan tertipu dengan ucapannya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam terusannya, la tabaghadu, jangan saling benci, jangan saling benci, atau jangan menampakkan kebencian kepada orang lain. Seperti apa? Seperti mencaci orang, memukul, mencegah manfaat bagi orang. Ini termasuk daripada perbuatan yang menunjukkan kebencian kepada orang. Mencaci, memukul, mencegah kemanfaatan bagi orang lain. Banyak juga orang kayak ini, mencegah kemanfaatan bagi orang lain karena bencinya. Misalnya nih, ada pembagian zakat misalnya. Ada pembagian zakat. Kemudian yang haji hendak berzakat nih, tolong ini sampaikan bagiakan kepada masyarakat Jalan Rahayu. Bagiakan beratan, jangan sampai ada yang kada dapat. Lalu orang ini kada memberiakan bagian, ada beberapa orang kada dibariinya. Padahal disuruh membagi kepada semua masyarakat Rahayu yang kada mampu. Ada orang kada mampu, kada dibarinya. Gara-gara apa? Gara-gara sifat bencinya kepada orang tersebut, maka ini hukumnya haram. Dan itu pun juga menyalahi daripada amanah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benci itu ada juga yang dianjurkan.
Benci kepada siapa? Benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi benci kepada orang yang bermaksiat bukanlah benci kepada zatnya, tapi benci kepada perbuatan maksiatnya. Maka dikatakan oleh Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau mengatakan bencinya kita kepada perbuatannya. Bencinya kita kepada perbuatannya karena Allah memerintahkan kita untuk membencinya. Itu adalah kebencian syar'i. Jadi ada ngarannya benci syar'i, benci berpahala. Benci syar'i, benci berpahala, yaitu apa? Benci kepada perbuatan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benci syar'i, benci berpahala. Ada lagi ujar Sidin, benci yang tabi'i. Benci tabi'i ini benci yang kada baik. Benci apa? Benci kepada zatnya. Ketika orang misalnya kada sembahyang lalu benci kepada orangnya, dasar bungul itu kada sembahyang misalnya. Muhanya kayak hantu. Jadi muhanya yang disambat. Kada boleh menyambat muhanya. Muhanya sudah kayak hantu, muhanya misalnya kada sembahyang pulang. Sudah muhanya jelek, hirang, berkurap, muha berkurap. Kada sembahyang pulang misalnya. Nah, ini kada boleh. Kita wajib benci kepada sifatnya yang kada mengerjakan perintah Allah, tapi kada boleh benci kepada orangnya, menyambati fisiknya kada boleh. Kada boleh. Misalnya menyambati presiden kada boleh juga, walaupun misalnya kada ketujuh lawan presiden, menyambati awaknya, menyambati muhanya, itu kada boleh. Nah, kita harus sampaikan itu. Kemudian waqala Sya'rani rahimahullah ta'ala, selain kebalikan daripada cinta, kebalikan daripada benci, kita itu dianjurkan untuk saling mencintai. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih kita mengetahui kita tuh cinta karena Allah atau bukan karena Allah? Cara membedakannya kayak apa? Misalnya kita cinta lawan orang, cinta lawan satu orang, kita lihat dulu orang itu perbuatannya sesuai lawan Quran, lawan hadis atau kada. Kalau orang yang kita cintai tadi perbuatannya baik, inya taat lawan Allah Subhanahu wa taala, inya kada bisa kita lihat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta lawan inya, berarti cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tadi kelakuannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Quran dan hadis, lalu kita benci lawan inya, berarti benci apa? Lalu kita cinta lawan inya, maka cintanya kita tadi bukan karena Allah, tapi karena nafsu kita cinta kepada orang tersebut. Maka kesimpulannya kayak ini. Hendaknya kita mencintai segala yang dicintai oleh Allah dan membenci segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di sini orang yang cinta kepada orang alim, cinta kepada orang yang ahli ibadah, cinta kepada penuntut ilmu agama, maka cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya tersebut mendapatkan pahala seukuran besarnya cintanya kepada orang-orang tersebut. Cinta lawan orang alim berpahala, hukumnya apa? Berpahala. Berapa pahalanya? Pahalanya tergantung berapa besarnya cinta pian kepada orang alim tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebagian ulama lagi menjelaskan la tabaghadu. Maksud daripada la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, maksudnya adalah jangan memprovokasi. Jangan jadi provokator. Provokator itu membawai orang untuk membenci, itu provokator. Atau membawai orang untuk berkelahian.
itu adalah provokator yang asalnya dua golongan damai gara-gara ada satu orang yang berpandir lalu dua golongan tadi terkelahi. Jangan kalian memprovokasi kecuali dalam kebenaran. Ada juga orang memprovokasi itu benar, hak. Seperti ada yang baru-baru ini terjadi orang menghina Nabi Muhammad. Ada salah satu YouTuber menghina Nabi Muhammad SAW, pakai peci ngarannya Muhammad Kace. Ada kasih ini Kace, ngarannya Muhammad Kace. Apa yang ia ucapkan? Muhammad itu banyak jinnya, itu Muhammad itu tidak ada ayatnya. Muhammad itu dekat dengan Allah. Tidak ada ayatnya Muhammad itu masuk surga jadinya. Nah, ini orang yang kalau menurut syariat Islam orang ini halal sudah darahnya. Artinya kalau ada orang membunuh orang seperti ini kada berdosa, kada dihukum dalam syariat. Nah, kita membawai orang lain supaya kada senang dengan ucapan orang tadi, itu adalah bukan provokasi yang haram. Misalnya penceramah menyampaikan di ceramahnya dengan kerasnya misalnya, itu harus kita tuntut, itu harus kita benci, itu harus kita datangi misalnya. Orang yang seperti itu, nah ini bukan provokasi yang diharamkan dalam agama. Karena ini sudah parah banget ini. Ada kepian nonton di TV? Kalau ada pinanya di TV nih, ini adanya ada. Oh ada. Nah, tuh kalau pengen tetamu lawan orang itu panggalnya kepalanya. Nah, kalau hendak masuk penjara. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Saling membelakangi artinya saling tidak menyapa, saling menjauhi, padahal awalnya berkawan, awalnya akrab, kemudian ada satu masalah lalu menjauhi. Jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling menjauhi satu sama yang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal nih dengan akan ini rancak orang yang kada beheranan nih. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim di atas 3 hari. Kada beheranan padahal berselisihan aja, tapi berpalingan muha ajar juga. Maka ini orang tersebut adalah melakukan hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, tidak diangkat pahala sholatnya walaupun 1 jengkal. Orang yang menjauhi saudaranya sama muslim di atas 3 hari. Lawan kawan, walaupun lain lawan keluarga, lawan kawan, apalagi lawan keluarga, berdua baading kada beheranan lagi di atas 3 hari, sembahyangnya kada diangkat oleh Allah pahalanya walaupun 1 jengkal. Hati-hati. Makanya kalau ada pian yang terkelahi, yang selek, lawas banar, sudah kada beheranan, cepati beheranan. Kalau orang itu kada meherani pian yang meherani dulu. SMS kah, telepon kah, video call kah, SMS barang dulu, atau di WA barang dulu. Aku membawai berdamai, kayak apa kita baikan aja. Nah, lebih baik nah kayak itu. Jangan pian jual mahal juga. Inya jual mahal, pian jual mahal juga. Pokoknya kalau kada inya yang minta maaf dahulu, aku kada hendak. Ini kada boleh. Boleh bagi seseorang menjauhi saudaranya sama muslim di bawah 3 hari, boleh. Mungkin habis ada masalah kan hendak menenangkan diri dulu, ya berjauhan dulu. Jangan sampai lewat daripada 3 hari. 2 laki bini berkelahi, 2 laki bini ini nyata sudah banyak berkelahi. Jangan sampai kada beheranan lebih daripada 3 hari. Sehari kada diherani kada apa-apa, 2 hari kada apa-apa. Jangan sampai lebih daripada 3 hari kada meherani. Bagi laki-laki misalnya melihat bininya ini
melanggar syariat, lalu lakinya nih sarik bininya tadi, sarik juga. Nah, melawan, habis itu laki ini berdiam sehari kada meherani bininya tadi, 2 hari kada meherani kepada bininya tadi. Nah, kada boleh sampai melewati daripada 3 hari. Jadi syariat ini memberikan juga kelonggaran, lawan kita boleh aja sehari 2 hari. Karena orang lagi marah itu luar biasa, kada kawa masih bertamu. Kena dulu, tunggui dulu waktu yang tepat untuk berdamai. Tunggui waktu tepat yang tepat untuk berbaikan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan pula, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seseorang menjauhi saudaranya sesama muslim di atas 3 malam. 3 malam kada beheranan. Yaltaqiyani, yang mana keduanya itu bertemu aja. Mungkin di pengantin bertemu aja, di jalan bertemu papasan aja. Fayuridu hadza, maka yang satu berpaling. Wa yuridu hadza, dan yang satu berpaling juga. Nah, ini dua-duanya berarti yang dia melanggar daripada syariat dan sholatnya tidak diangkat walaupun 1 jengkal. Maka jangan sampai pian termasuk orang yang berpaling daripada saudara pian sesama muslim. Biar orang kayak apakah? Pian yang penting sudah menunjukkan kalau pian hendak berdamai. Masalah orang yang kada meherani pian, itu terserah inya. Itu resiko inya kena. Salatnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, di malam nisfu Sa'ban itu orang dapat pengampunan Allah. Ya kalau rame, kalau hendak datang nisfu Sa'ban itu rame, bahwasanya malam nisfu Sa'ban itu orang-orang muslim diampuni oleh Allah, kecuali siapa? Kecuali orang yang bermusuhan. Ini kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini terakhir. Janganlah menjual sebagian kalian atas jualan sebagian yang lain. Kada boleh menjual atas jualan orang yang lain. Misalnya, ini contoh. Misalnya ada penjual ini berhigaan sama-sama berjual sandal. Kemudian ada pembeli ini bertakun, "Paman, ini berapa harganya?" "Oh, ini harganya 50.000. Kawakah kurang?" 45 kawalah. "Oh iya 45 kada bapak." "Oh iya 45 kada bapak." Jadi imbah itu si penjual yang dihiganya ini menyahut, "Ikam hendak nukar yang model kayak itu ke aku bisi juga sama modelnya. Ku juali 40.000 sagan ikam." Kalau di situ 45, aku menjual 40.000. Lalu orang tadi berpindah menukari ke wadahinya. Maka ini haram, menjual atas jualan orang. Orang sudah sepakat tadi, gara-gara inya camuh, batal jual belinya, berpindah kepadanya. Atau kayak ini, ada orang berjual sandal tadi. Kemudian ada yang menawar bakat, "Berapa ini? 50.000. 45 lah. Ayo aja 45 kada apa sudah. ACC sudah kayak itu 45." Akhirnya karena sudah hendak bayar sudah nih ambil duit. Kemudian ada orang dihiga yang pembeli tadi berpandir, "Kayak apa nak aku tukari 100.000 nah." "Kayak apa?" Lalu si penjual tadi, "Ayo, kada jadilah aku menjual ikam, aku menjual ini aja. Inya lebih larang menukari 100.000." Maka ini hukumnya haram. Jadi tidak boleh menjual atas jualan orang lain ataupun membeli atas belian orang lain. Kenapa? Karena di situ mengganggu terhadap orang dan berbuat jelek terhadap orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan
kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berakhlak baik, yang menjaga persatuan, yang menjaga persaudaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari hati kita sifat dengki, sifat hasud, sifat riya dan segala sifat-sifat yang tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan kita dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma salluka salamatan fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa siyatan fil jasad wa siyatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa umratan ba'da al-maut wa 'afwan lil istab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.